Salam kepada warga PCS di seluruh Malaysia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan kita kasih karunia dan kekuatan iman, sehingga apapun cabaran, walaupun kita dalam PKP pada saat ini, karena penularan COVID-19, gereja masih mempunyai kekuatan, bahkan terus dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, walaupun pada kali ini hanya dapat mendengar khotbah di dalam online video. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kali ini kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan melalui firman Tuhan yang telah disediakan oleh gereja kita PCS dengan tema bulan Mei ini, yaitu ketergantungan kepada Kristus, dan subtema untuk minggu ini, satu dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan belajar pada kali ini diambil daripada Roma pasal yang ke-12, mulai dari ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-12, ayat ketiga sampai yang ke-8. Saya bacakan mulai daripada ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya meneruskan firman Tuhan pada kali ini, saya ingin mengajak saudara semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang penuh kasih, kami mohon berkat-Mu memberkati setiap pribadi kami yang sudah membaca firman-Mu. Dan kami percaya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan akan menolong setiap pribadi kami supaya kami mengerti firman-Mu, agar segala kebenaran firman-Mu dapat kami pelajari melalui firman hari ini, supaya kami sebagai gereja dapat bersatu dalam pelayanan, dapat bersatu dalam memberitakan Injil Kristus di dalam gereja kami, supaya gereja menjadi saksi Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, semua ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kali ini kita telah
mendengar bagaimana Paulus menasihatkan jemaat di Roma agar melaksanakan pelayanan mereka sesuai dengan ajarannya dan perintah Tuhan. Di dalam perikop ini, kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, Paulus menasihatkan jemaat di Roma supaya memperkuatkan ibadah mereka, sehingga memberi diri sebagai persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang paling penting yaitu penyembahan kita, pelayanan kita berkenan di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh membaca ini dalam Roma yang pasal ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, maksud berkenan kepada Allah itu adalah karakter kita sendiri. Paulus menasihatkan supaya jemaat di Roma mempunyai satu perubahan karakter dalam diri mereka, yaitu di mana mereka mempunyai hidup yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan, yang mengerti di mana kehendak Tuhan dan mana itu bersifat duniawi. Saudara, itu sebabnya di dalam ayat yang ketiga, Paulus menjelaskan supaya anggota gereja mengerjakan pelayanan mereka dengan penguasaan diri menurut ukuran iman mereka. Dalam ayat ketiga ini, Paulus menjelaskan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian Paulus menasihatkan jemaat di Roma supaya menguasai diri mereka menurut ukuran iman mereka di dalam mereka menjalankan pelayanan, di dalam mereka melakukan aktiviti mereka dalam gereja. Rasul Paulus meneruskan nasihatnya di ayat yang keempat dengan mengatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Saudara, sebenarnya Rasul Paulus begitu bijak sekali menggunakan tubuh manusia sebagai metafora ataupun pengumpamaan di dalam mengajak dan mengajar jemaat Roma ke arah kesatuan dan pelayanan gereja. Dengan ini memudahkan jemaat di Roma untuk memikirkan sendiri betapa fungsi setiap anggota di dalam tubuh manusia itu saling memerlukan, saling melengkapi. Walaupun ada anggota yang kecil maupun yang besar, semuanya harus saling memerlukan. Dan sebagai contohnya saudara dan saudari, jari kelingking adalah merupakan anggota yang kelihatan
yang paling kecil di dalam tubuh manusia. Coba bayangkan saudara, jika kita memegang sesuatu benda. Kita mungkin seorang ahli suka yang bermain badminton. Bayangkan saudara, jika kita memegang raket badminton atau bermain badminton dengan tidak menggunakan jari kelingking kita. Tentu sekali kita tidak akan dapat bermain dengan baik dan mungkin saja raket kita akan terlepas dari tangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks gereja memang terdapat banyak kepelbagaian, tugas dan peranan yang berbeza. Seharusnya itu tidak akan menghalang pertumbuhan gereja. Kecil ataupun besar peranan kita di gereja tetap mempunyai satu matlamat. Matlamatnya adalah memuliakan Tuhan, melayani dan menyembah Tuhan yang satu, yaitu Yesus Kristus. Kita harus ingat, jika dalam pelayanan kita tidak mempunyai tujuan yang sama, sehingga kita melencong daripada tujuan melayani Tuhan, tentu sekali pelayanan kita itu adalah sia-sia dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, oleh itu Paulus meneruskan nasihatnya di dalam ayat yang kelima dengan mengatakan, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Paulus menggunakan kalimat tubuh Kristus sebagai gambaran sebuah gereja. Anggota yang banyak, gereja yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dengan karakter yang berbeza-beza, dengan kepelbagaian keragaman termasuk karunia yang berbeza-beza yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi. Dan ini dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang seterusnya, yaitu ayat ke-6 hingga ke-8. Yaitu Paulus menyatakan beberapa karunia yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu sama ada karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, menasihati, membagi-bagikan, memberi pimpinan, menunjukkan kemurahan. Ini semua dinyatakan oleh Paulus sebagai beberapa karunia yang jika ada terdapat di dalam jemaat itu, maka harus digunakan dengan sebaik mungkin dan dengan sukacita. Semuanya harus dilakukan dengan ukuran iman, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus dan perintahnya. Dan semua pelayanan harus tertuju kepada Yesus Kristus. Semua pelayanan harus bergantung kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Dan kita sebagai umat Kristen di gereja di PCS ini harus bergantung sepenuhnya pada Kristus Yesus di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Saudara, oleh itu seharusnya kita jangan menyalahgunakan karunia kepemberian Tuhan ini. Jangan kita menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga akibatnya saudara, ia bukan membawa kepada kesatuan tubuh Kristus, tetapi akan menghambat gereja ke lembah kehancuran. Dan ini sangat menyedihkan saudara.
Oleh itu saudara, sesuai dengan subtema pada minggu ini, yaitu satu dalam Tuhan. Kita harus bersatu dalam Yesus Kristus untuk membangun gereja kita sebagai tubuh Kristus. Bukan karena saudara kita terpaksa untuk bersatu, ataupun disebabkan oleh keperluan-keperluan yang lain, tapi kita yakin pasti bahwa firman Tuhan yang mengajar kita. Khususnya saudara, kesatuan ini merupakan doa, harapan dan kehendak Tuhan kita Yesus yang telah menyatakan itu di dalam firman-Nya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat ke-21. Yesus menyatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Di dalam ayat ini menyatakan betapa pentingnya kesatuan di dalam Yesus Kristus dan sesama kita. Agar melalui kesatuan kita dengan Tuhan, kesatuan sesama kita sebagai gereja, itu akan memperkuatkan pelayanan kita dan pemberitaan Injil Kristus. Agar dunia percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ini merupakan satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus, supaya kita pergi memberitakan berita baik ini bersama-sama dan bukan secara pribadi. Tuhan Yesus juga tahu bahwa ada banyak cabaran di dalam gereja dan kehidupan orang Kristen. Dan ternyata, saudara, di dalam sejarah permulaan gereja sudah terdapat pepecahan. Dan ini kita boleh membaca di dalam surat-surat Paulus tentang perpecahan jemaat. Oleh itu, kita sebagai gereja harus bergantung kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja, agar Tuhan memimpin kita, membawa kita ke arah gereja yang membangun bersama-sama. Sesuai dengan tema gereja Pisces, yaitu memberkati sesama, membangun tubuh Kristus. Memberkati sesama dengan kesepahaman yang baik, kejujuran, saling melengkapi dan mempercayakan. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sefikir. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh itu saya mengajak semua warga gereja untuk bersatu di dalam pelayanan, kita bersatu di dalam doa, dan memberi diri kita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di dalam ladang pelayanan. 1 Petrus pasal 2 ayat 5 mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
kita memberi diri kita di bawah pimpinan Roh Kudus, supaya kita dipakai di dalam pelayanan, supaya bukan hanya bersatu, tetapi kita berintegriti, berwibawa di dalam membawa nama Tuhan, memberitakan Injil dalam setiap pelayanan dan kehidupan kita. Saudara, akhir sekali, saya yakin percaya kita sebagai gereja yang kuat dan bersatu, tidak hanya bersatu di dalam melayani gereja, tetapi kita harus mempunyai sumbangan kepada negara dalam membentuk masyarakat yang berdisiplin dan mempunyai kepatuhan. Patuh kepada peraturan, khususnya di dalam PKP, dalam fase yang keempat ini. Saya percaya kita sebagai rakyat Malaysia dan warga gereja yang patuh pada perintah, bukan hanya sewaktu PKP, tetapi seterusnya. Malah kita bersatu mendoakan negara kita, agar negara kita Malaysia bebas dari COVID-19, bebas daripada ancaman-ancaman penyakit dan segala bencana. Inilah tugas kita sebagai gereja yang diamanahkan oleh Tuhan untuk bersaksi. Semoga bertemu lagi di ruang khotbah yang lain. Dan saya berdoa agar setiap pribadi Anda akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberitakan Injil kepada setiap pribadi kami melalui Rasul-Mu yang telah memberitakan tentang kesatuan tubuh Kristus di dalam pelayanan gereja. Terima kasih Tuhan di atas anugerah-Mu yang Kau beri kepada setiap pribadi kami dengan karunia-karunia yang berbeza. Pakailah kami Tuhan dengan luar biasa, supaya melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, kami dapat melaksanakan amanat Tuhan dengan jujur dan setia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.